makanan kadaluarsa aman untuk dimakan? Tidak masalah. Aku kuat seperti Hulk. Oh, amsem. Biasanya kita melihat 3 jenis tanggal pada produk makanan: sell by, best by, dan use by. Use by adalah yang kita sebut sebagai tanggal kadaluarsa. Mengonsumsi makanan setelah tanggal ini dapat berbahaya. Pertama, nilai gizi makanan akan berkurang. Kedua, karena bakteri biasanya tidak tumbuh pada suhu rendah, banyak makanan dibutuhkan. Tetapi, jika makanan disimpan pada suhu ruang, bakteri akan berkembang. Jika dimakan, makanan itu dapat menyebabkan muntah, diare, keracunan makanan, dan lain-lain. Ketiga, diyakini bahwa saat makanan kaleng kadaluarsa, asam dalam makanan bereaksi dengan kaleng logam dan menghasilkan gas hidrogen, menciptakan tonjolan pada kaleng dan membuat makanan tidak aman untuk dimakan. Jadi, tanggal kadaluarsa adalah indikator yang baik. Namun, selain itu, kita juga harus mengandalkan indera penciuman dan penglihatan untuk mengecek kualitas makanan. Apakah makanan fermentasi baik bagi kita? Tidak, tentang orang tetap yang terbaik bagiku. Baik, dengarkan. Fermentasi adalah proses ketika bakteri alami dan ragi memecah gula dan pati dalam makanan, menghasilkan asam laktat dan komponen lainnya. Fermentasi awalnya digunakan untuk mengawetkan makanan. Namun, sekarang makanan fermentasi mendapat banyak perhatian karena manfaatnya. Pertama, karena makanan fermentasi sudah sebagian terurai oleh bakteri. Ini membuatnya lebih mudah dicerna. Kedua, fermentasi meningkatkan nilai gizi dengan menghasilkan enzim dan vitamin yang bermanfaat. Ketiga, karena mikroorganisme memecah laktosa yang ada pada makanan, orang yang intoleran laktosa dapat makan yogurt dan makanan fermentasi lainnya. Terakhir, makanan fermentasi mengandung probiotik yang merupakan bakteri baik. Mereka membantu kesehatan usus sehingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Apakah memakan roti berjamur itu aman? Dengan keju, tentu saja iya. Roti dengan jamur jelas tidak aman. Jamur yang terlihat di roti hanyalah spora jamur. Cabang jamur yang tidak terlihat sebenarnya sudah menyebar jauh ke dalam roti, membentuk jaringan yang luas tidak terlihat. Karena jamur tidak memiliki klorofil, mereka tidak bisa membuat makanan sendiri. Dan mereka mengandalkan sumber lain. Roti adalah satu pilihan terbaik karena mengandung nutrisi dan kelembapan. Maka dari itu, tidak disarankan makan roti berjamur ataupun mengikis jamurnya lalu memakannya. Kenapa? Karena beberapa jamur menghasilkan mikotoksin yang dapat berbahaya bagi manusia. Selain itu, karena roti adalah makanan yang lunak. Apakah makanan pedas buruk bagi kita? Jelas, karena setiap kali aku makan makanan pedas, lidahku seperti terbakar. Makanan pedas biasanya mengandung cabai. Cabai memiliki bahan kimia bernama capsaicin. Ketika capsaicin menyentuh mulut kita, ia mengaktifkan reseptor panas, bukan lidah pengecap. Akibatnya, otak kita berpikir seolah-olah mulut kita sedang terbakar. Haruskah aku panggil pemadam kebakaran? Hei, dengarkan dulu. Capsaicin dalam makanan pedas tidak selalu buruk bagi semua orang. Hanya mereka yang memiliki toleransi rendah atau tidak terbiasa makan makanan pedas yang bisa mengalami masalah, seperti mulut terbakar, iritasi lambung, ataupun panas dalam. Mengapa makanan di pesawat terasa tidak enak? Aku tidak tahu. Baik, kemampuan kita merasakan rasa dipengaruhi beberapa faktor, seperti tekanan udara dan kelembapan. Di pesawat, kelembapan lebih rendah dibanding di darat, membuat udara di dalam pesawat sangat kering. Untuk menjaga tekanan di dalam pesawat, tekanan udara juga diturunkan, udara kering dan tekanan rendah. Mengeringkan hidung dan mulut kita, hidung tidak bisa mencium aroma dengan baik. Hai kawan, jadi aku tidak bisa mencium aroma burgerku dong. Padahal mencium aroma makanan membantu kita memahami rasa dan bahan makanan. Jadi makanan yang tidak bisa kita cium dengan baik terasa kurang menggugah selera.
Mulut yang kering mengurangi sensitivitas lidah kita. Akibatnya kita tidak bisa merasakan makanan dengan benar. Topik hidung manusia. Kenapa makanan pedas membuat hidung memeler? Karena hidung kita tidak cukup kuat kan? Tidak, hidung kita berisi rambut-rambut kecil dan zat lengket bernama mukus. Bisakah aku merekatkan vasku yang pecah dengan itu? Ih, menjijikkan. Jangan lakukan itu. Dengarkan. Saat kita bernapas, rambut dan mukus menangkap zat berbahaya agar tidak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, makanan pedas seperti cabai, mustard, dan wasabi mengandung bahan kimia bernama capsaicin dan allyl isothiocyanate. Saat kita makan makanan tersebut, bahan kimia itu melewati tenggorokan dan mencapai hidung. Di sana, mereka mengaktifkan reseptor panas, menyebabkan peradangan pada hidung dan iritasi pada mukus. Sebagai mekanisme pertahanan, tubuh memproduksi lebih banyak mukus untuk mengeluarkan bahan kimia tersebut, sehingga hidung kita menjadi meler.